Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Hidi Setiawan, SSMSI, selaku dosen mata kuliah Service Excellence kelas 2102. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan materi pembahasan strategi kepuasan pelanggan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisa Bipashari. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai strategi kepuasan pelanggan. Strategi kepuasan pelanggan ini merupakan cara dapat dilakukan untuk memperoleh pelanggan baru dengan melakukan berbagai hal ataupun berbagai cara secara terus-menerus. Mempertahankan konsumen yang sudah ada itu lebih mudah dibandingkan dengan menciptakan pelanggan yang baru. Karenanya, kepuasan konsumen merupakan kunci yang harus diciptakan. Nah, kepuasan pelanggan sendiri itu dapat berbentuk seperti respon ataupun tanggapan yang diberikan oleh para konsumen setelah terpenuhinya kebutuhan akan sebuah produk ataupun jasa, sehingga para konsumen memperoleh rasa nyaman dan senang karena harapannya telah terpenuhi. Proses pemenuhan kepuasan pelanggan ini tidak hanya membutuhkan produk ataupun jasa yang berkualitas saja, namun juga membutuhkan adanya sistem pelayanan yang mendukung, sehingga para pelanggan akan merasa senang dengan produk ataupun jasa yang dibutuhkan, serta nyaman dengan pelayanan yang telah diberikan. Nama saya Marsyanda Salsabil Fitriani dengan NIM 2021011336. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemenuhan kepuasan pelanggan. Proses pemenuhan kepuasan pelanggan tidak hanya membutuhkan produk atau jasa yang berkualitas saja, namun juga membutuhkan adanya sistem pelayanan yang mendukung, sehingga para pelanggan akan merasa senang dengan produk atau jasa yang dibutuhkan, serta nyaman dengan pelayanan yang diberikan. Adanya kepuasan pelanggan ternyata juga dapat mempengaruhi omset penjualan kita. Kenapa bisa? Karena dengan mereka merasa puas, mereka akan kembali membeli ataupun menggunakan jasa yang kita tawarkan. Karena mereka merasa dilayani dengan baik, sehingga tercapailah kepuasan pelanggan yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nita Violin dengan NIM 2021011234. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan konsumen dan pelanggan. Konsumen yaitu orang yang merupakan pengguna akhir dari barang atau jasa. Kemudian konsumen tidak menjual lagi barang dan jasa. Kemudian konsumen itu kadang membeli produk yang tidak penting, produk atau layanan yang tidak penting. Nah, untuk motif dari konsumen ini membeli untuk dikonsumsi. Kemudian pembelinya merupakan individu, kelompok, atau keluarga. Kemudian pelanggan adalah orang yang membeli produk atau jasa itu untuk dijual kembali. Kemudian membeli produk atau layanan sesuai dengan penggunaannya. Motifnya adalah untuk dijual kembali atau bisa juga dikonsumsi. Untuk pembeliannya biasanya perorangan atau perusahaan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Junita Soraya dengan NIM 2021011326. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana strategi meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang pertama adalah berikan produk yang berkualitas. Nah, sebelum produk diberikan kepada tangan pelanggan, sebaiknya kita bisa cek terlebih dahulu barang tersebut agar terbebas dari kecacatan. Nah, yang kedua adalah berikan kualitas pelayanan yang ramah. Nah, yang ketiga adalah fokus pada kepentingan atau pencapaian kepuasan pelanggan. Nah, sehingga produk serta pelayanan yang diberikan dapat memenuhi harapan pelanggan. Nah, yang keempat adalah memperhatikan harga produk maupun biaya pelayanan. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat dari kondisi pasar saat ini, serta kita juga dapat menyesuaikan nilai produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kelima adalah berikan jaminan keamanan dan produk maupun pelayanan yang diberikan. Nah, yang keenam adalah perlakukan pelanggan layaknya bos. Nah, dari hal tersebut, maka pelanggan akan merasa puas dan pelanggan akan merasa dihargai oleh kita. Nah, yang ketujuh adalah komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam segala hal apapun terkecuali bisnis. Yang kedelapan adalah memberikan nilai lebih dari pelanggan setia. Nah, ketika kita memiliki pelanggan yang setia, kita harus bisa membangun kepercayaan konsumen tersebut dengan memberikan nilai plus. Nah, yang terakhir adalah pelayanan yang maksimal perlu dilakukan menjaga hubungan dengan baik. Nah, dengan itu maka kita harus bisa memberikan pelayanan yang bagus dan baik untuk pelanggan baru maupun pelanggan lama.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fahmi Afifah dengan NIM 2021011335. Jadi apa sih manfaat kepuasan pelanggan bagi perusahaan? Jika pelanggan suka terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, maka sangat besar kemungkinan yang membuat mereka loyal terhadap produk perusahaan. Perusahaan yang mampu menjadikan pelanggan sebagai kunci dalam menjalankan bisnisnya agar mampu bertahan dalam situasi yang kompetitif. Kepuasan ini pula dijadikan sebuah titik diferensiasi bagi konsumen baru, maka pelanggan yang puas akan membuat citra perusahaan menjadi lebih baik. Efeknya mereka akan dengan senang hati merekomendasikan produk perusahaan kepada teman ataupun kerabat mereka tanpa diminta. Disinilah perusahaan mendapatkan sebuah promosi gratis dengan metode word of mouth atau dari mulut ke mulut. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.